Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jadi saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu manajemen konstruksi. Jadi yang saya akan bahas untuk mengenai tugas ini yaitu ada K3, keselamatan, kesehatan, dan kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang K3. Pengertian tentang K3, filosofi dari K3 itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan keseimbangan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk keilmuannya, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ada tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama tentang tujuan K3, melindungi dan menjamini keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua itu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Insiden K3, yang pertama ada kecelakaan kerja, yang kedua ada nimis kerja. Pengertian dari insiden, kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera penyakit akibat kerja PHK ataupun kefatalan kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Untuk kecelakaan kerja sendiri, insiden yang menyebabkan cedera penyakit akibat kerja, PHK ataupun kefatalan kematian. Nirmis, untuk nirmis sendiri, insiden yang tidak menyebabkan cedera penyakit akibat kerja PHK ataupun kefatalan dan kematian. Penyebab kecelakaan kerja sendiri yaitu yang pertama ada kurangnya prosedur atau aturan, yang kedua ada kurangnya sarana, yang ketiga ada kurangnya kesadaran, dan yang keempat kurangnya kepatuhan. Dan penyebab tidak langsung adalah faktor pekerjaan, yang kedua ada faktor pribadi. Penyebab langsung ada tindakan tidak aman, dan yang kedua ada kondisi tidak aman. Kecelakaan kerja yang pertama ada kontak dengan bahaya, yang kedua ada kegagalan fungsi. Untuk kerugian, manusia cedera, keracunan, cacat. Yang kedua ada mesin atau alat kerusakan atau mesin alat. Yang ketiga ada material atau bahan. Yang keempat ada lingkungan tercemar rusaknya bencana alam. Kesehatan kerja sendiri yaitu ada pengertian tentang kesehatan kerja, penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologinya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyusunan pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Kewajiban pengusaha yang pertama ada menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Yang kedua ada memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Dan yang ketiga ada menyediakan alat pelindung diri APD yang diwajibkan pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja, disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Kesimpulan dari setelah mengetahui adanya penerapan K3 yang menjadi suatu aspek wajib dalam tahapan suatu pekerjaan proyek, sebagai pekerjaan juga memegang peran penting yang harus diperhatikan
Dapat disimpulkan bahwa syarat dalam K3 diantaranya mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, dan bahaya peledakan. Pada syaratnya juga disebutkan jika terdapat bencana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti memberikan jalur evakuasi, keadaan darurat, dan memberi P3K jika benar dibutuhkan. Bagi pengelola maupun perusahaan, wajib hukumnya dalam memberikan APD bagi alat pelindung diri bagi pekerja, memberikan tempat kerja yang sesuai dengan kaidahnya yang benar. Tempat kerja yang terjaga membuat pekerjaan yang dilakukan semakin efektif dan efisien. Tempat kerja yang dimaksud dapat berupa faktor kenyamanan terhadap pencahayaan, suhu penghawaan, dan juga kebersihan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.